Halo adik-adik, bertemu lagi di Gria Edukasi. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran terkait jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menghitung jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, dapat dicari tanpa terlebih dahulu mencari berapakah akar-akarnya. Gitu. Nah, kemarin kita sudah tahu bahwa untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, kita dapat menggunakan rumus ABC. Ya, jadi rumus ini X1 kita gunakan tanda yang positif, kemudian X2 kita gunakan tanda yang negatif, gitu kan ya. Nah, selanjutnya dari rumus X1 dan X2 ini jika kita operasikan, nah ini ketika kita cari berapa penjumlahannya, kalian bisa memperoleh hasilnya adalah negatif B per A, gitu. Nah, begitu pula untuk hasil kalinya. X1 kalikan dengan X2, kalau kalian jabarin nih dari rumus ini, nanti kalian akan peroleh bahwa X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Ya. Nah, jadi ini rumusnya. Oke, ketika penjumlahan akar-akarnya, kalian cari dengan cara min B per A. Kalau akar-akarnya dikalikan, rumusnya adalah C per A. Sebagai ilustrasi, kalau misalkan nih kita punya persamaan kuadrat X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini kan akar-akarnya kita misalkan bahwa X1 dan X2. Nah, kalau kalian nyari berapa jumlah akar-akarnya, kalian bisa langsung pakai rumus itu, min B per A. Oke, B-nya adalah negatif 2, negatif dari negatif 2 per A-nya adalah 1. Maka ini hasilnya adalah 2. Gitu. Nah, untuk hasil kalinya X1 kalikan dengan X2, maka rumusnya adalah C per A. Nah, di mana C-nya itu adalah negatif 3, A-nya 1, maka ini hasilnya adalah negatif 3. Oke, jadi inilah jumlah akar-akar dan ini dan itu adalah hasil kali akar-akarnya. Nah, coba aja kalau kalian cek nih. X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Kalau kalian cari akar-akarnya, ini kita gunakan pemfaktoran ya. Ini dapatnya X kurang 3 dan ini plus 1. Ya, ini sama dengan 0. Maka dari sini kita peroleh bahwa X sama dengan 3 dan yang ini kita peroleh X sama dengan negatif 1. Ya kan? Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 2. Nah, cocok nih sama nih. Kemudian kalau ini dikalikan hasilnya adalah negatif 3. Nah, cocok juga gitu. Cuman kan kalau kayak gini kita harus nyari akar-akarnya dulu. Jadi kesimpulannya, kalau kalian cuma nyari berapa jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, mending kalian langsung masukin ke rumus yang ini atau yang ini, gitu ya. Nah, selain dua rumus yang di kotak ini nih, kalian juga harus hafalin rumus lain. Nah, rumus ini sering digunakan pada persamaan kuadrat, gitu. Nah, yang pertama, ketika X1 dikuadratkan, tambahkan dengan X2 yang dikuadratkan, dapat dijabarkan menjadi bentuk ini. Kemudian tadi kuadrat, sekarang yang pangkat 3. Nah, bisa dirubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi nanti silakan ini dihafalin. Nah, selanjutnya, nah ini. Jumlah dari kebalikan akar-akarnya itu dapat kita peroleh dengan X1 tambah X2 per X1 kali X2. Ini, dan ketika selisihnya dikuadratkan, maka rumusnya adalah ini. Ya, jadi nanti ini bisa dihafalin. Oke, nah sekarang kita lanjut ke latihan soalnya. Untuk soal pertama, yang diminta adalah jumlah kebalikan akar-akar 3x kuadrat kurang 9x plus 4 sama dengan 0. Berapa gitu kan? Nah, kita misalin dulu nih bahwa akar-akarnya ini adalah x1 dan x2. Ya. Nah, selanjutnya jumlah kebalikan. Itu artinya yang ditanya adalah 1 per x1 tambah 1 per x2. Ya, nah ingat tadi di rumus lain ada yang dikotakin tuh, bentuk ini bisa kita rubah menjadi X1 tambah X2 per X1 kali X2. Jadi sebenarnya rumus ini diperoleh dari nyamain penyebut aja sih. Ini kalian tinggal kali X2, ini juga kali X2, ini kali X1, ini kali X1. Jadilah seperti ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya pada rumus ini kita perlu X1 tambah X2. Nah, berarti jumlah akar-akarnya. Nah, kita cari dari sini. X1 tambah X2 bisa kita peroleh dengan cara min B per A. Nah, di mana nilai B-nya adalah negatif 9, berarti negatif dari negatif 9 per A-nya adalah 3. Nah, ini kita peroleh hasilnya adalah 3. Ya. Nah, ini adalah penjumlahan akar-akarnya. Nah, bagian penyebut yang ini kita perlu perkaliannya. Berarti kita cari X1 kali X2. Rumusnya adalah C per A. Nilai C-nya adalah 4
per A-nya adalah 3. Ya, ini dibiarin aja. Nah, kita masukin sekarang ke sini. Berarti tadi 3 per 4 per 3. Oke, dah. Ini 3 kali ke atas, kita peroleh hasilnya adalah 9 per 4. Ya, inilah jumlah kebalikan akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Gitu, bisa kan? Oke, nggak terlalu sulit. Yang penting kalian tahu konsepnya aja. Oke, kemudian coba yang kedua sekarang. Akar persamaan x kuadrat plus 3x kurang 5 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Oke, ini akar-akarnya bukan x1 dan x2 lagi, tapi udah ditentuin bahwa alfa dan beta. Nilai 3 alfa kuadrat tambah 3 beta kuadrat. Nah, ini yang diminta. Oke, sekarang gimana caranya dari bentuk ini kalian bisa manfaatkan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke, kita lihat penjabarannya. Ini 3 alfa kuadrat tambah 3 beta kuadrat. Nah, pertama-tama, kedua suku ini kan sama-sama ada 3 ya. Oke, kita keluarin 3-nya, berarti 3 sisanya alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Nah, alfa kuadrat tambah beta kuadrat dapat kalian jabarin rumusnya. Ingat rumus yang x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Nah, ingat sama rumus ini. Nah, dengan pola yang sama, bentuk ini dapat kita rubah menjadi 3 kali alfa tambah beta dikuadratkan kurang 2 kali alfa kali beta. Nah, kesana dia. Oke, berarti ini 3 kali, nah ini kan penjumlahan akar-akar ya. Berarti rumusnya adalah min B per A dikuadratkan kurang 2 kali, ini adalah hasil kalinya, berarti C per A. Nah, tinggal kita masukin, berarti 3 kalikan min B berarti min 3 per A-nya adalah 1 kuadrat kurang 2 kali C-nya adalah negatif 5 per A-nya 1. Ya, oke. Berarti ini kita peroleh 3 kali negatif 3 per 1 kan tetap negatif 3 ya. Dikuadratin berarti dapat 9. Kurang negatif 2 kali negatif 5 itu jadinya plus 10. Ya, berarti ini 3 kalikan 19. Maka hasilnya adalah 57. Oke, inilah hasilnya. Gitu. Bisa ya? Nah, itu soal kedua. Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal ketiga. Oke, ini dia. Akar-akar persamaan 2x kuadrat kurang 6x kurang p sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika x1 kurang x2 sama dengan 5, maka nilai p berapa? Gitu. Nah, kita manfaatkan tuh yang x1 tambah x2 dan x1 kali x2. Nah, ini kan ada pengurangan ya, x1 kurang x2 sama dengan 5. Gimana kalau kita coba cari yang x1 plus x2? Oke, berarti x1 plus x2 itu rumusnya adalah min B per A. Berarti min dari negatif 6 per 2. Kita peroleh ini hasilnya adalah x1 tambah x2 itu sama dengan 3. Ya. Oke, kita eliminasi aja nih, x1 kurang x2 sama dengan 5. Ya, kita ilangin x1-nya deh. Ini hilang, x2 kurang negatif x2, berarti x2 tambah x2, dapatnya 2x2, sama dengan 3 kurang 5 itu negatif 2, maka x2 itu sama dengan negatif 2 per 2, alias negatif 1. Oke, itu x2-nya. Sekarang kita cari x1, berarti x1 tambah x2 sama dengan 3. x1 kita biarin, x2 kita ganti negatif 1 sama dengan 3, x1 akan sama dengan 4, gitu ya. Oke, kita udah dapat nih nilai x1 sama x2. Lanjut, yang diminta adalah p. P ini adalah c-nya kan? Oke, supaya melibatkan c, maka kita perlu rumus yang hasil kali, di mana x1 kali x2 rumusnya adalah c per a. Oke, kita ganti x1-nya 4 kali x2-nya negatif 1 sama dengan c-nya adalah negatif p per a-nya adalah 2. Oke, itu dikalikan kita peroleh negatif 4 sama dengan negatif P per 2. 2 kali ke sini kita dapat negatif 8 sama dengan negatif P. Maka P akan sama dengan 8. Ya, itulah nilai P-nya. Gimana? Mudah kan? Jadi tinggal main-mainin itu aja. Jumlah, kali, kemudian yang tadi rumus lain itu. Ya. Oke, itu untuk contoh yang ketiga. Sekarang lanjut lagi ke contoh yang keempat. Akar-akar persamaan kuadrat ini adalah alfa dan beta.
jika alfa beta kuadrat tambah alfa kuadrat beta itu sama dengan negatif 20, maka berapa nilai P? Gitu kan? Nah, seperti yang tadi udah disampaikan, bahwa gimana caranya dari sini kita bisa menggunakan yang rumus jumlah dan kali tersebut. Nah, kita perhatikan, ini kan ada dua suku ya. Kedua suku ini sama-sama ada alfa dan beta. Kita keluarin alfa dan beta pangkat terkecil. Nah, ini alfanya pangkat 1, ini betanya pangkat 1. Berarti kita keluarin yang pangkat 1 aja. Alfa kita keluarin pangkat 1, beta juga kita keluarin pangkat 1. Udah, kita tulis sisanya sekarang. Ini alfa kan pangkat 1, udah dikeluarin, jadi udah habis alfanya. Betanya udah dikeluarin. Ini sisa lagi 1, berarti beta tambah, ini alfa udah dikeluarin 1, sisa alfa, beta udah dikeluarin, habis. Ya, ini sama dengan negatif 2. Udah, sekarang tinggal kita ganti. Alfa kali beta berarti C per A kalikan dengan alfa. Ini alfa tambah beta sama aja ya kayak beta tambah alfa, berarti rumusnya adalah min B per A. Oke, sama dengan negatif 20. Udah tinggal dimasukin, C-nya adalah P plus 2, per A-nya adalah P kurang 2. Ini dikalikan dengan min B berarti min 4 per P kurang 2. Gitu ya. Oke, ini akan sama dengan negatif 20. Selanjutnya, nah ini kita rapiin nih. Negatif 4 sama negatif 20 bisa kita coret. Ini dapatnya 5. Udah, berarti yang bagian atas ini sisanya adalah P plus 2 per bagian bawah itu jadinya P kuadrat kurang 4P tambah 4 sama dengan 5. Udah, yang ini kali ke sini. Berarti kita peroleh jadinya P tambah 2 akan sama dengan 5P kuadrat kurang 20P tambah 20. Oke. Yang di ruas kiri kita pindah bawa ke kanan. Berarti 5P kuadrat kurang 21P tambah 18. Ya, sekarang kita faktorin. Berarti ini jadinya adalah 0 sama dengan di sini 5P, di sini 5P, kemudian cari bilangannya. 5 kalikan dengan 18, kita peroleh hasilnya adalah 90. Ya, sekarang cari bilangannya. Kalau kali hasilnya 90, tapi kalau di jumlah itu hasilnya adalah negatif 21. Nah, kita peroleh angkanya itu adalah 6 kali 15. Tapi biar jadi negatif 21, berarti ini negatif 6 dan negatif 15 per 5. Oke, ini coret sama ini. Karena dia bisa sama-sama dibagi 5, ini dapat 3. Ya, pemfaktorannya jadinya 0 sama dengan 5P kurang 6 kali P kurang 3. Ya, berarti P sama dengan 6 per 5 atau P sama dengan 3. Oke, ya. Jadi nilai P yang memenuhi itu adalah 6 per 5 atau 3. Oke, gimana adik-adik? Bisa dipahami nggak? Nah, jadi itu dia materi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat beserta contohnya. Kalau ada yang belum dipahami, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.